Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kemarin kita bisa mengkaitkan, mempertemukan antara pentingnya ma'rifatullah untuk kemudian bisa mencapai mahabbatullah. Jadi ma'rifatullah itu adalah jalan, kemudian mahabbatullah itu adalah tujuan atau hasilnya. Kemarin sampaikan bahwa dengan ma'rifatullah kita bisa mendapatkan kecintaan terhadap Allah dan bisa merasakan lahwatul iman, kenikmatan iman dan ketentraman dengan beriman. Apakah ada orang yang beriman tapi tidak bisa menikmati? Tanya. Dia punya keimanan tapi tidak bisa menikmati rasanya iman. Nah ini itu karena bahwa dalam pencarian, dalam mendapatkan iman seseorang itu dapat dibedakan dua dari cara mendapatkannya. Dia mendapatkan keimanannya karena pemberitahuan dari orang tua atau kemudian dari orang lain atau karena ikut-ikutan gitu. Nah itu biasanya disebut dengan imanut taqlidi ya, iman karena ikut-ikutan. Berbeda dengan keimanan yang dia didapatkan dengan cara mencari, benar enggak bahwa Allah itu ada, benar enggak bahwa manusia itu diciptakan memang ada tujuan, tidak begitu saja gitu kan, dan ada maksudnya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dia cari melalui dalil-dalilnya di Quran, kemudian melalui tanda-tanda alam itu. Makanya Allah mengingatkan, apala yanduruna kaifa hibilika hulikots, sering kita dengar itu surat Al-Ghasyiyah. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan gitu. Bagaimana gunung-gunung ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan gitu. Kemudian langit ditinggikan dan juga bumi-bumi dihamparkan. Artinya apa? Bahwa manusia diminta untuk berpikir, siapa kira-kira kalau itu, kok ada ya apa yang ngadakan, dan untuk apa itu diciptakan, dan seterusnya begitu. Kemudian melalui dengan nama-namanya yang agung di Asmaul Husna, kemudian dari namanya Allah itu siapa, atau kemudian maknanya di dalamnya seperti apa begitu. Nah ini mendapatkan keimanan secara ilmi ya, dengan ilmu. Makanya ada al-imanu ilmi, itu berbeda dengan iman taqlidi. Nah perbedaannya, kalau keimanan yang kemudian didapatkan melalui taklidi karena dari orang tua begitu saja, pokoknya orangku Islam ya Islam, orang sholat. Nah ini kecenderungannya, keimanannya adalah mendasar di permukaan saja begitu. Kemudian terkait dengan jawaban-jawaban manakala dibenturkan tidak mudah untuk bisa menjawabnya. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu sholat? Kenapa harus sholat? Gitu kan. Untuk apa sholat? Itu kadang-kadang nggak bisa jawab. Ya sholat aja, gitu. Biar baik saja. Gitu. Tapi kemudian tidak bisa kemudian menjawab sampai kemudian memuaskan yang bertanya, bahkan dirinya sendiri. Begitu. Kemudian cenderung mudah goyah kalau dari iman taklidi. Berbeda dengan iman yang kemudian diperoleh dari mencari. Nah, pernah dicontohkan Nabi Ibrahim waktu ingin mencari Tuhan itu sebenarnya siapa. Itu lihat, matahari. Apakah matahari? Oh ternyata tidak. Kalau malam hilang, masa Allah enggak kekal. Lihat bulan. Oh malam, oh bagus, ini mungkin Tuhan ini. Begitu siang hilang, oh berarti bukan. Nah, lama-lama ketemu, oh berarti Tuhan itu yang menciptakan bulan dan matahari begitu. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, demikian juga manakala kemudian kita menggalinya, belajar terus
melalui Quran, melalui hadisnya, ayat-ayatnya, tanda-tanda alam itu berbeda begitu. Sehingga kalau orang yang mempunyai keimanan berdasarkan ilmu dengan mempelajari ma'rifatullah tadi itu, maka kemudian insya Allah akan menjadi kokoh kuat begitu. Ya, beda dengan orang yang kemudian taklidi tadi, seringkali kemudian takut sama kebenaran. Ada orang-orang yang terlontar kadang-kadang, kok nggak ikut ngaji, aku takut sama kebenaran. Kenapa mesti takut? Karena belum terjawabkan dia kenapa melakukan meyakini itu, belum terjawabkan dengan memuaskan hatinya, sehingga kemudian malah kadang-kadang kalau dikasih tahu tentang peringatan kebenaran, ketakutan gitu. Tapi bagi kemudian yang bisa mempelajarinya melalui dengan ilmu, dengan akliyahnya, dengan akal sehatnya, dia bisa menjawab, oh ya memang begitu, harus begitu. Kalau nggak begitu nggak mungkin itu. Ya, begitu itu. Kenapa? Ya karena ada kaitannya, sehingga kemudian dia betul-betul memahami imannya. Nah, kadang-kadang orang yang mempunyai iman secara taklidi tadi itu ada kesenjangan antara keimanan dengan perilakunya. Karena apa? Tidak bisa membekas imannya. Dia yakin sama Tuhan, tapi di sisi lain dia melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Gitu. Ada kesenjangan. Berbeda dengan orang yang kemudian paham tadi, terpuaskan, kemudian bisa menerima betul bahwa memang Allah itu ada dan menguasai kita, dan kita harus menyembahnya. Kalau enggak nanti akan ada pertanggungjawaban yang merugikan kita, membahayakan kita, maka kemudian dia begitu. Nah, makanya kemudian dia bisa menselaraskan antara keimanannya dengan ucapannya, dengan perilakunya begitu, sehingga betul-betul bisa menyelaraskan. Sehingga kalau kita lihat fenomena yang ada di kita di Indonesia ini, katanya mayoritas muslim, tapi kok tingkat korupsi begitu besar gitu. Peringkat tepatnya cukup tinggi. Kenapa? Karena tadi itu ada kesenjangan antara iman dan perilakunya. Dia tidak bisa menyelaraskan. Nah, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya iman tadi itu. Nah, sehingga mudah goyah, apalagi kalau kemudian dapat tantangan. Beda zaman keimanannya Bilal bin Rabah, diancam mau dibunuh, enggak, suruh keluar dari keimanannya, enggak mau. Kalau kita bisa jadi karena Indomie, karena telur 1 kilo, bisa jadi keluar dari keimanannya. Nah ini, itu Bapak Ibu semuanya, pentingnya kemudian kita mempelajari ma'rifatullah. Kalau kita mendapatkan keislaman secara taklidi dari orang tua, bukannya tidak baik, tapi kemudian hendaknya ditingkatkan untuk dengan keimanan yang lebih tinggi melalui ma'rifatullah tadi, sehingga bisa mencapai mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, bisa mendapatkan lahwatul iman, kenikmatan beriman, dan ketentraman dengan senantiasa memegang keimanannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.